Menurut saya pribadi, kalau banyak orang berpikir mungkin ya Ibu Kartini itu adalah pejuang pendidikan. Tapi menurut saya kontribusinya sangat besar pada kemajuan ekonomi bangsa karena ini menciptakan efek domino jangka panjang. Nah, yang saya maksud efek domino jangka panjang itu apa? Saat wanita mulai menempuh jalur pendidikan seperti yang Ibu Kartini ungkapkan, yang seperti yang Ibu Kartini perjuangkan, akhirnya wanita menjadi berdaya. Otomatis dalam sebuah keluarga tersebut juga menjadi dua penghasilan, ayah dan ibu, tidak hanya ayah saja. Dengan begitu artinya apa? Keluarga tersebut memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membayar kualitas pendidikan yang lebih baik untuk anaknya. Keluarga tersebut berkesempatan untuk memberikan nutrisi yang lebih baik untuk anak-anaknya. Dengan seperti itu artinya apa? Anak-anak ini sebagai generasi penerus bangsa juga akan memiliki pendidikan yang lebih baik, bisa bekerja dengan lebih baik, memiliki income yang lebih baik. Benar kan? Seperti yang saya bilang, efek dominonya memperkuat ekonomi bangsa. Apalagi seperti tahun ini ya, tahun ini 2022 kita baru saja pulih dari pandemik ya, COVID-19. Berapa banyak keluarga yang bisnisnya hancur, suaminya terkena PHK, tapi karena istri sudah mulai berpendidikan, berwawasan luas, dia pun ikut turut bisa membantu ekonomi keluarga saat itu. Kalau enggak pasti kan morat-marit sekali. Jadi apa hasil perjuangan Ibu Kartini kepada bangsa Indonesia menurut saya pribadi adalah itu dia menimbulkan efek domino jangka panjang dalam penguatan ekonomi bangsa itu sendiri. Tantangan Kartini zaman ini, apalagi sebagai wanita bekerja di era pandemik, itu satu. Bagi yang sudah berkeluarga, punya anak, ini benar-benar harus multitasking sekali ya, multiperan. Karena kalau dulu kita bekerja di kantor dengan tenang. Saat ini bekerja ada anak di rumah. Berarti apalagi yang anaknya kayak anak saya ya, masih usia 5 dan 8 tahun. Beberapa jam sekali ngetok pintu, Mama, ini PR-nya gimana, wifi-nya putus dan segala macamnya. Artinya kita benar-benar harus bisa multitasking dan kontrol emosi ya, bisa kontrol emosi, membagi peran kita sebagai seorang ibu dengan anak-anak yang juga masih school from home dengan menjadi seorang pekerja yang masih work from home seperti itu. Itu adalah tantangan yang dihadapi untuk Kartini zaman now. Yang kedua, kenapa sih saya ingin menekuni bidang ini? Apalagi tentunya ya, Tes Bakat Indonesia bukan merupakan sebuah perusahaan yang anti krisis atau anti pandemik. Sama dengan perusahaan pada umumnya ya, waktu pandemik kita mulai di 2020 waktu itu ya, bisa dibilang revenue kami pun ya hancur berantakan. Tetapi saya kembali lagi ke visi saya. Kenapa sih seorang Moni Christian yang dikuliahkan ayah ibunya sampai ke luar negeri, lalu saat itu ketika saya di usia kurang lebih terakhir itu sebelum saya mendirikan Tes Bakat Indonesia, saya berusia 29 tahun. Saya sudah menjadi GM di sebuah perusahaan. Bisa dibilang saat itu saya sudah punya rumah sendiri karena setiap kali THR itu sudah triple digit. Gaji saya juga sudah double digit saat itu ya untuk usia anak 29 tahun gitu ya. Tetapi saya ingat ketika saya kuliah dulu, saya memang bilang sama ayah ibu saya ingin masuk kuliah psikologi. Tetapi tidak diizinkan. Simple alasannya adalah gini, mau makan apa? Siapa yang mau bayar? Cuman untuk curhat ke tetangga aja gratis gitu kan ya. Jadi mengikuti wejangan orang tua, udah pakai kamu ke luar negeri ambil bisnis. Karena kebetulan ayah ibu saya juga seorang entrepreneur gitu ya. Jadi ambil bisnis. Akhirnya saya ambil bisnis, pulang ke Indonesia, kerja di berbagai bidang. Sukses menjadi seorang GM di usia yang tergolong muda, 29 tahun. Tetapi saya merasa kok di diri saya tuh kayak masih ada yang kurang gitu ya. Padahal orang-orang bilang, lu nyari apa lagi sih? Punya suami mapan, punya anak waktu itu baru 1 tahun, anaknya lucu, pintar, ganteng gitu kan ya. Punya kerjaan stabil, apa yang mau dicari? Tapi saya bilang gini, tapi kok saya merasa hidup saya masih kosong. Masih ada pencapaian yang saya mau kejar dan itu adalah dunia psikologi. Nah saat itu saya memutuskan untuk tinggalkan semua karir saya, kembali menyusun mimpi-mimpi saya. Tentunya saya nggak mungkin ya kuliah jadi psikolog 7 tahun lagi, mau kapan mulainya. Saya berpikir kreatif, saya gunakan skill saya dengan entrepreneurship saya, dengan
keilmuan saya, mengumpulkan teman-teman psikologi, membangunlah sebuah bisnis yang saya namakan Tes Bakat Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang psikologi. Nah, itu adalah titik awal saya berdiri. Jadi penantiannya itu dari saya bermimpi di dunia psikologi sampai membuka perusahaan psikologi itu 14 tahun saya menunggu. Nah, hanya butuh waktu 2 tahun saja bisnis ini tuh terancam gulung tikar. Karena ya tidak berpenghasilan baik gitu ya. Tapi apakah saya menyerah? Ketika saya mau menyerah saya ingat gini, baru 2 tahun. Nunggunya aja 14 tahun untuk mimpi saya menjadi tiba di pintu gerbang utama. Masa 2 tahun karena terlilit hutang mau menyerah? Saya berpikir enggak, kita coba lagi. Akhirnya benar, ketika saya maju terus itu adalah pintu terbuka. Tahun depannya saya meraih penghargaan pertama rekor muri sebagai sebuah perusahaan yang melakukan tes minat dan bakat terbanyak. Lalu saya rilis sebuah buku anti salah jurusan yang menjadi bestseller di Gramedia, dan beberapa penghargaan lainnya pun mulai berdatangan. Tentunya, tetapi kita balik lagi ya ke pandemik. Nggak anti pandemik, 2020 itu sama, kita kolaps lagi. Karena tidak ada penghasilan sama sekali, sampai akhirnya saya harus restrukturisasi. Tapi apakah saya menyerah? Kembali lagi saya cuma ingat, saya memimpikan hal ini 14 tahun. Masa iya karena pandemik sekali gagal gitu ya, mau menyerah? Yuk kita coba lagi. Tapi luar biasanya ternyata ketika pandemik kita dipaksa untuk berpikir kreatif. Kita menerjang arus di tahun 2021 saat pandemik masih puncak-puncaknya. Malah perusahaan kami bisa dibilang semakin melebarkan sayap. Kita bisa buka cabang-cabang lainnya sekarang di 4 kota, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Dan bahkan kita pun mendapat satu penghargaan lagi ketika kita pandemik. Jadi menurut saya gini, melakukan tes minat bakat itu sama kalau kayak kita minum multivitamin ya. Beda usia, kebutuhannya beda nih. Mungkin kalau yang usianya anak-anak biasa kita ibu-ibu senangnya beli apa? DHA, omega 3, ya kan, obat peninggi berat badan. Ketika remaja gitu ya, ginkgo biloba katanya supaya pintar. Ketika kita mulai masuk usia tua gitu ya, minumnya apa? Vitamin darah tinggi, kolesterol gitu ya. Sama juga dengan tes minat bakat, beda jenjang usia akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang saya maksud apa? Contoh, ketika anak bapak ibu masih di usia TK atau SD, tentu ini kebutuhannya melakukan assessment atau tes minat bakat untuk melihat potensi sang anak. Potensi ini kan seperti sebuah benih ya. Jadi kalau benih ya, anak ini katakanlah saya punya benih lemon. Ya, tentu tugas kita sebagai orang tua adalah menyirami, memupuki supaya lemon ini berbuah lebat. Ya kan? Gak mungkin kan lemon tumbuhnya jadi jeruk bali walaupun sama-sama kelompok jeruk gitu ya. Tapi berapa banyak orang tua ketika entah dia sadar atau nggak sadar anaknya tuh biji lemon berpikir gini, ah lemon asam, enakan juga jeruk pontianak manis. Loh, lemon itu kan walaupun asam fungsinya banyak nih. Bisa jadi, tahu nggak Bapak Ibu, sebuah jeruk lemon bisa menjadi obat penghilang ketombe. Mungkin nggak tahu ya, peluntur lemak, pengurus badan. Tentu berbeda dengan jeruk pontianak yang buat buah makan atau dessert gitu ya. Jadi ketika kita kecil, kita tahu minat dan bakat anak-anak itu, kita bisa membantu mereka memilihkan kurikulum sekolah yang tepat. Karena kurikulum sekolah tuh sekarang banyak, ada Cambridge, IB, nasional dan sebagainya. Bisa membantu memilihkan mainan-mainan yang tepat, kursus-kursus yang tepat sehingga minat dan bakat anak ini terus terstimulasi itu. Sehingga dia tumbuh dan besar berbuah dan bisa bikin dampak. Ketika remaja, tentunya nih anak-anak kelas 10 ya, dengan Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim baru ya menggagas sebuah kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar, di mana anak-anak boleh bebas memilih di sekolah SMA nanti mata pelajaran yang harus diikuti apa, supaya menjadi seorang spesialis bukan seorang generalis. Artinya apa? Perlu melakukan assessment agar mengenal diri, kira-kira saya ngambil mata pelajarannya apa ya yang sesuai dengan minat bakat saya. Ketika anak-anak SMA,
biasanya kelas 11 atau kelas 12 perlu juga melakukan assessment. Untuk apa? Untuk memilih perguruan tinggi. Jurusannya apa nih? Karena kan jurusan kuliah sekarang banyak ya. Ada kurang lebih 1.800 lebih dan banyak yang dikombinasikan. Misalkan yang senang dokter, senang seni, jadi aja medical illustrator. Itu ada medical illustrator, jadi khusus mau gambar bidang-bidang medis. Suka psikologi, suka hukum, bisa loh masuk forensic psychology atau kriminologi. Jadi bisa kerjanya mungkin di Mabes Polri atau di FBI kalau kayak kita nonton film-film detektif itu, ya kan ya. Jadi untuk pemilihan mata kuliah, bagaimana nih dengan yang seumur saya lah ya, yang ngerasa terjebak dalam karir. Konon katanya 70% orang yang sudah berkarir merasa tuh terjebak dan gak enjoy dengan karirnya. Jadi bisa juga ngambil apa? Ngambil tes karir untuk mengenal diri, membuat perencanaan karirnya. Bahkan tahu nggak, klien tertua saya berusia 55 tahun. Kenapa? Karena mau pensiun. Beliau bingung, mau pensiun enaknya ngapain ya? Entah mau bikin usaha baru atau mau merealisasikan citra diri yang baru atau sekedar cari hobi. Jadi itu berkesinambungan dan saya percaya namanya pendidikan tuh juga berkesinambungan. Jadi kalau menurut saya itu bakat anak tuh dari kecil, sama ya kayak kita lihat cuaca. Saya nggak bisa memastikan besok pasti hujan, tetapi kita bisa baca kan ciri-cirinya ya. Awan sudah mendung, ada bunyi gemuruh, bisa jadi persentasenya kemungkinan besar akan turun hujan. Begitu pula dengan anak-anak nih, dari kecil bisa dilihat dia paling suka main apa, prestasi-prestasi non-akademisnya apa. Jadi itu adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat dan itu akan terbawa sampai besar. Seperti itu untuk perencanaan karir mereka. Dulu saya pernah bikin satu lelucon, saya bilang gini, kuncinya satu, kasur. Apa itu kasur? Kerja, anak, suami, urus rumah, ya kan? Disingkat jadi kasur ya. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya saya ingin mengutip ya sebuah quotes dari Abraham Lincoln. Dia berkata, kalau saya disuruh nebang pohon, berikan saya 4 jam waktu untuk ngasah kampaknya dulu nih. Artinya apa? Supaya saya nggak hanya work hard, tapi work smart. Jadi caranya gimana saya bisa balance semuanya, gimana caranya saya bisa melengkapi kasur tadi ya, kerja, anak, suami, urus rumah ya. Kuncinya satu, selalu mau upgrade diri. Dengan saya selalu berjejaring, saya belajar dari mentor-mentor yang lebih pintar dari saya baca buku, saya paling gampang. Zaman sekarang belajar atau upgrade diri itu nggak sesusah zaman kita dulu. Coba deh kamu lihat, YouTube siapa yang kamu subscribe channelnya, IG siapa yang kamu follow channelnya, buku siapa yang kamu baca, teman-teman pergaulan kamu, networking kamu. Ada orang yang berkata gini, kalau saya udah jadi orang yang paling pintar di lingkungan itu, saya akan pindah mencari lingkungan lain di mana saya juga bisa belajar. Jadi dengan saya belajar terus, upgrade diri terus, upgrade skill terus, jadi itu membantu saya tidak hanya work hard, tapi saya akan bekerja lebih pintar sehingga saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya dalam waktu yang lebih sedikit dibandingkan orang lain. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah mengenal diri. Jadi kalau saya bilang tuh mengenal diri tuh kita harus tahu nih jam pintar dan jam begonya kita lah ibaratnya ya. Jadi kalau kita tahu jam pintar dan jam begonya kita, jadi kita tuh bisa ngatur. Tentunya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit, lakukanlah di jam pintarnya kita. Karena itu dalam kondisi prime time-nya kita. Contoh kalau kayak saya nih, buat saya yang sulit adalah membuat konten, membuat materi presentasi, membuat materi webinar dan materi ngajar, nulis artikel. Karena itu saya harus deep thinking, biasanya saya coret-coret dulu, ya kan bikin kerangka dulu. Nah itu akan saya lakukan tuh biasanya saya bangun lebih subuh, sekitar jam 5 pagi. Kenapa? Karena anak saya belum bangun, handphone saya belum tang-ting-tung. Ya kan, sehingga saya dalam waktu 2 atau 3 jam, satu materi ngajar saya bisa selesai. Tetapi jam bego saya jam berapa nih? Kalau saya jam begonya tuh biasa udah menjelang jam 3 ke atas gitu, karena udah capek. Ya, jadi ketika jam bego saya biasanya yang saya lakukan adalah sekedar balas-balas WhatsApp yang belum terbalas, reply email, mungkin follow up beberapa klien yang tidak memerlukan terlalu banyak energi dan pemikiran.
Jadi sesimpel dengan kita mengatur ya, mengenal diri, tahu jam pintar dan jam begonya kita, ini pun sudah banyak banget bisa membantu kita mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih banyak, jauh lebih produktif, sehingga semua urusan kasur tadi itu ya, kerja, anak, suami, dan urus rumah bisa selesai.